2006, saya Linky Sodila dari kelas 11 5. Hanya saya menjelaskan tentang gangguan pada sistem gerak. Yang pertama, pengertian. Sistem gerak pada manusia atau yang dalam bahasa medis disebut juga sebagai sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, sendi, serta organ-organ lain seperti ligamen dan tulang rawan. Organ-organ termasuk dalam sistem ini akan bekerjasama untuk melakukan berbagai fungsinya dengan baik. Sementara itu, untuk mendukung beratnya yang dipikul oleh tubuh, tulang akan bekerjasama dengan otot. Jenis-jenis sistem gerak itu apa aja sih? Jenis-jenis sistem gerak itu ada dua, yaitu sistem gerak aktif terdiri dari otot rangka atau otot lorik yang bekerja berdasarkan kesadaran. Otot dianggap sebagai sistem gerak aktif karena mampu berkontraksi sehingga menyebabkan pergerakan pada rangka. Yang kedua, sistem gerak pasif. Artinya, alat gerak tubuh yang termasuk dalam kelompok sistem pergerakan ini tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan organ gerak lain. Di sini saya akan memberikan dua contoh gangguan sistem gerak. Yang pertama adalah osteoporosis dan yang kedua adalah Parkinson. Yang pertama, osteoporosis. Osteoporosis adalah tulang yang keropos, yaitu penyakit yang mempunyai sifat khas berupa penurunan massa tulang disertai penurunan kualitas jaringan tulang yang dapat menimbulkan kerapuhan tulang. Ada dua penyebab utama osteoporosis, yaitu pembentukan massa puncak tulang yang kurang baik selama masa pertumbuhan dan meningkatnya pengurangan massa tulang setelah menopause. Solusi untuk penyakit osteoporosis adalah rutin mengonsumsi obat, diet sehat, dan latihan beban untuk membantu mencegah keroposan tulang atau menguatkan tulang yang lemah. Teknologinya, percutaneous vertebraplasty atau PV merupakan penanganan osteoporosis dengan injeksi langsung semen medis polymethyl methacrylate atau PMMA pada tulang yang keropos maupun retak dapat meredakan nyeri dengan lebih cepat. Yang kedua yaitu penyakit Parkinson. Parkinson's disease atau penyakit Parkinson adalah penyakit akibat neurodegeneratif akibat proses penuaan pada sistem saraf yang menyebabkan penderitanya mengalami gangguan motorik dan keseimbangan tubuh. Kondisi ini biasanya ditandai dengan tremor, gangguan koordinasi tubuh, dan kaku otot. Penyebab utama Parkinson adalah kerusakan sel saraf pada area substantia nigra di otak. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan produksi hormon dopamin yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan keseimbangan tubuh. Pengobatan untuk Parkinson diantaranya adalah mengonsumsi obat-obatan yang bertujuan untuk meningkatkan atau menggantikan dopamin dalam tubuh, terapi, bisa fisioterapi, terapi wicara atau psikoterapi, dan yang terakhir yaitu dengan operasi DBF, Deep Brain Stimulation, dan operasi Gamma Knife Surgery. Teknologi untuk penyakit Parkinson adalah DBS atau Deep Brain Stimulation. DBS telah diakui Food Drug Administration atau FDA Amerika sejak 2002 lalu. DBS adalah tindakan pembedahan di otak dengan menaruh kabel kejut untuk mendorong dopamin agar kembali bekerja normal. Kabel kejut memiliki baterai kecil yang dipasang di dada pasien. Baterai bertahan selama 5 tahun, setelah habis akan diperbarui lagi, sambil dievaluasi kesehatannya, karena penyakit Parkinsonnya tidak hilang, hanya terkontrol saja, ujar Mode Agus. Keuntungan lainnya dari DBS, selain tidak merusak otak, program dipasang sesuai kebutuhan, kata Mode Agus. Seraya menyebutkan RS Siloam saat ini telah berhasil melakukan operasi DBS pada 12 pasien Parkinson. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Terima kasih.